bisa mendiamkan hubungan yang sedemikian rupa sehingga akhirnya Prabowo datang ke Cina seperti layaknya seorang yang sedang mendatangi bosnya, betul? Nggak punya etika. Tidak punya etika. Kedatangan Prabowo sana seakan-akan memberikan kesan, ya, karena dia sendiri mengatakan, ya, I would like to continue, ya, I would like to continue all the project, ya, all the cooperation between China and Indonesia that already done by Presiden Jokowi. Prabowo tidak layak untuk mengklaim kemenangan. Karena kemenangan itu diraih dengan berbagai kecurangan yang dipimpin oleh pengkhianat negara, yaitu Joko Widodo. Itu kawan seperjuangan untuk mendapatkan gol yang sama tanpa memperdulikan siapa yang menang, ya, untuk melihat siapa yang akan memenangkan secara terhormat, secara benar diputuskan oleh MK. Betul? Betul. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sebagai seorang ahli hukum, jangan ahli hukum, praktisi hukum, ada terbersit rasa perih di hati saya, kecewa dan marah. Mengapa? Kalau kita mau kembali, ya, ini coba masing-masing diperhatikan ini omongan saya, ya. Kita jangan hanya kumpul saja, tapi harus makin cerdas. Sebenarnya konstitusi negara tidak mengizinkan kita berhubungan dengan komunis. Betul atau betul? Betul. Ya, undang-undang yang ada di dalam KUHP itu menghukum kita jika kita bekerja sama, ya, dengan komunis. Ancaman hukuman tidak main-main sampai 20 tahun penjara. Pertanyaan saya, kemana para profesor? Kemana para dokter, kemana para ahli hukum? Kok bisa mendiamkan hubungan yang sedemikian rupa sehingga akhirnya Prabowo datang ke Cina seperti layaknya seorang yang sedang mendatangi bosnya, betul? Nggak punya etika. Tidak punya etika. Kedatangan Prabowo sana seakan-akan memberikan kesan, ya, karena dia sendiri mengatakan, ya, I would like to continue, ya, I would like to continue all the project, ya, all the cooperation between China and Indonesia that already done by Presiden Jokowi, ya, the incumbent. Apa maksudnya? Dia menjamin akan melanjutkan, ngeri nggak tuh? Melanjutkan kembali kerjasama tersebut. Sedangkan kita sudah ketakutan, sudah merasakan tidak enaknya, perihnya dan segala macam. Dia malah menjanjikan akan melanjutkan. Bahaya nggak tuh? Oleh itu, Bapak-Bapak Ibu sekalian, itulah maksud dan makna mengapa hari ini hujan badai masih ada emak-emak yang berjiwa satria membela Indonesia ada di sini. No! Jika komunis hidup di Indonesia kembali. No! Benar. Kepada para ahli hukum, tugas kalian untuk menjelaskan kepada negara ini mengapa masih bekerja sama dengan Xi Jinping. Betul. Saya marah, ya. Saudara-saudaraku sekalian, ingat baik-baik, belum ada keputusan tentang siapa presiden di Republik Indonesia ini. 1 dan 3 telah pergi ke MK untuk memutuskan hal tersebut secara fair, ya. MK selaku the guardian of Constitution, insya Allah 8 orang tersebut akan memutuskan dengan kebenaran. Mengapa? Amin. Ini ada beberapa hal kekuatannya, ya. 1, belum pernah terjadi dalam gugatan kali ini bahwa 01 ada kawannya yang menggugat, yaitu 03. Betul? Betul. Kedua kekuatannya, ada 2 mantan ketua KPK. 1, Bapak Mahfud MD, yang kedua Bapak Hamdan Zulfa. Insya Allah 2 orang ini akan memberikan inspirasi kepada MK untuk memutuskan seadil-adilnya. Bonum quo universalus eo divinicius, yaitu suatu keputusan yang ilahiyah yang makin menghendaki kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Anda perlu ketahui, 01 dengan cerdiknya memakai alasan pengkhianatan kepada demokrasi. Betul. 03 tak kalah cerdiknya mengandalkan kepada TSM, ya, apa itu? Terstruktur, masif dan sistematis. Insya Allah 2 ini akan saling melakukan suatu penguatan satu dengan lainnya. Kita tidak mempermasalahkan siapa yang menang karena akan ada kelanjutannya, yaitu pemilihan umum ulang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
tapi ada lagi kekuatan yang ketiga. Inilah bedanya. Alhamdulillah semakin hari, semakin banyak penderitaan, semakin cerdas bangsa Indonesia. Yaitu, apa itu Ibu sekalian? Anda harus paham, tambah lagi literasinya ya. 303. Amicus curiae atau sahabat pengadilan akan menggodok MK. Akan menggodok MK. Ya. Mereka akan memberikan pandangan, wawasan, pendapat sesuai dengan keilmuannya. Ya, kalau kayak gini, rasain lu 02 ya. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Jika 303 amicus curiae, orang yang mempunyai keilmuan, wawasan dan pandangan, mengeluarkan pendapatnya tidak asal cawe-cawe, ya, yang benar-benar dengan keilmuannya, ya kau tunggulah akhir hikayatmu. Oleh karena itu, kata Dr. Profesor Denny Indrayana, kalau melihat kondisinya, insya Allah ada kebahagiaan. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik. Suka tidak suka, Anda harus menjadikan 2024 Indonesia tanpa Jokowi. Betul? Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Ada 4 alasan mengapa beliau cawe-cawe dan tetap berkeinginan ada dalam pemerintahan. Pertama, hubungannya dengan pidana yang dilakukannya. Ya, itu bisa diurai nanti. Yang kedua, pelanggaran HAM yang dilakukannya banyak. Ya, kita bisa melihat kilometer 50 yang sampai hari ini tidak diselesaikan. Betul. Lalu apa lagi? Apa lagi? Banyak sekali. Dan keinginan untuk mempertahankan dinastinya. Biasa itu. Orang kalau sudah berkuasa selalu berkeinginan untuk mempertahankan dinastinya. Walaupun tadinya bilang, anak saya nggak ada yang hobi politik, nggak cukup 2 bulan langsung mendaftar jadi wali kota. Kurang aja, ya, kayak nggak ada orang lain. Tidak ada di dunia ini, tidak ada di Indonesia ataupun tidak ada di dunia ini orang yang sedang menjabat, anaknya menjadi pejabat. Betul. Itu korup, ya, jangan ditiru. Oleh karenanya sekali saya mengatakan, saya menutup pidato ini, Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanpa Jokowi. Kita akan berjuang walau langit akan runtuh. Oke, terima kasih kepada Bunda Kurnia. Semakin panas nih. Ada Bapak Marwan Batubara. Kita panaskan terus suasana. Tanggal 5, 19, 22 kita akan lihat berapa banyak massa rakyat yang akan turun di sini mengawal Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan siapa pemenang Pilpres. Oke, silakan kepada Bapak Marwan Batubara. Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Ya, kita di sini dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada siapa? Kepada semua pihak yang berkepentingan. Yang pertama, kita menggugat dan menuntut Joko Widodo. Kenapa? Karena Joko Widodo merupakan biang penjahat utama yang menghalalkan segala cara dalam rangka memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi pemimpin kecurangan, ya pemilu curang, Pilpres 2024, penjahatnya adalah Joko Widodo. Setuju? Setuju. Ya, kita bilang penjahat, tapi kalau menurut terminologi yang ada dalam konstitusi dan undang-undang pemilu, Joko Widodo itu adalah pengkhianat negara. Itu sesuai dengan pasal 7A, kemudian Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun nomor 7 2017 jelas dinyatakan bahwa Joko Widodo itu merupakan pengkhianat negara. Kemudian menurut Romo yang sudah menyampaikan 2 hari yang lalu bahwa Joko Widodo merupakan pemimpin mafia.
mafia. Ya. Jadi dengan dua kategori itu sebetulnya bagi kita ini sangat pantas untuk mengingatkan Prabowo terutama. Prabowo tidak layak untuk mengklaim kemenangan. Betul. Karena kemenangan itu diraih dengan berbagai kecurangan yang dipimpin oleh pengkhianat negara, yaitu Joko Widodo. Karena itu, poin ketiga yang kita tuntut adalah agar para hakim MK yang 8 atau 7 orang mungkin, minus Anwar Usman, itu untuk membuka hati, ya, jangan takut terhadap ancaman. Mereka harus memutuskan sesuai hukum dan hati nurani dan prinsip-prinsip moral etika, bahwa Prabowo Gibran yang sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2004 oleh KPU tanggal 20 yang lalu itu tidak layak untuk dilantik, tidak layak untuk dimenangkan dalam Pilpres 2024, tapi justru harus didiskualifikasi. Dan hal ini sangat tergantung kepada hakim-hakim MK kalau mereka konsisten dengan konstitusi, dengan undang-undang yang berlaku, dan dengan prinsip-prinsip moral etika. Ya, karena itu kita hadir di sini salah satu untuk mengingatkan bahwa rakyat sudah paham telah terjadi kejahatan sistemik, terstruktur, dan masif oleh rezim Joko Widodo, oleh pemimpin penjahat pengkhianat negara, yaitu Joko Widodo, agar memenangkan Pilpres 2024 jatuh kepada Prabowo dan Gibran. Dan ini tidak layak untuk dilantik, justru harus dibatalkan oleh MK. Kita ingatkan hakim-hakim MK, kita menuntut ini, gunakan hati nurani Anda agar putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu, prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil itu bisa ditegakkan. Ya, kemudian hal yang keempat yang ingin saya ingatkan adalah bahwa hakim-hakim MK tidak perlu takut dengan kebijakan pemerintah Cina yang mengundang Prabowo hadir ke Cina untuk menyatakan selamat. Bagaimana bisa Prabowo tidak menggunakan hati nurani dan martabat bangsa Indonesia begitu saja hadir atas undangan dari Xi Jinping, ya, Presiden Cina. Saya kira ada dua hal penting yang kita ingatkan di sini adalah bahwa Prabowo sudah merendahkan martabat bangsa Indonesia dengan hadir di sana. Padahal MK masih bersidang, belum memutuskan perselisihan hasil pemilu. PHPU yang sekarang ini sedang berlangsung. Jadi Cina sudah melakukan intervensi, tapi sekaligus Prabowo karena datang ke sana itu sudah merendahkan martabat bangsa Indonesia. Ada apa kita harus datang ke sana? Padahal pemenang Pilpres 2024 itu belum juga dipastikan, ya. Yang ada justru nanti adalah kita menuntut hakim-hakim MK untuk mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran. Kemudian kita terkait dengan prinsip negara bebas dan aktif, mestinya yang namanya Prabowo itu tidak perlu hadir ke sana. Sebaliknya, bahwa negara kita adalah negara berdaulat, sehingga tidak pantas, ya, bagi Cina mencampuri urusan dalam negeri kita. Ini sesuatu yang harus kita lawan. Kita harus melawan apa yang dilakukan oleh Cina saat ini. Tidak pantas untuk mengintervensi, mengundang, padahal Cina paham
bahwa proses hukum sedang berlangsung. Ini artinya sudah menunjukkan arogansi terhadap bangsa Indonesia. Dan karena itu kita harus lawan. Harus boikot ya pemerintah Cina atas apa yang dilakukan kepada bangsa Indonesia pada saat ini. Nah, terakhir sekali, mari kita terus bersuara sampai tanggal 20 April, saat 22 April, saat nanti putusan dari MK atas PHPU yang diajukan oleh paslon 1 dan 3 ini akan diputuskan. Bagi kita tidak ada alternatif lain bahwa putusan MK pada tanggal 22 April nanti adalah paslon 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Itulah yang akan terus kita suarakan sampai nanti waktunya tiba. Dan untuk itu saya kira pada tanggal 22 April kita akan hadir dengan ratusan ribu, kalau perlu jutaan orang bangsa Indonesia yang akan membela nasib bangsa ini ke depan, tidak berada di dalam cengkraman rezim oligarki nepotis dan pro-Cina yang sekarang sedang berkuasa. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.